Siapa sih yang nggak suka? Kita udah tinggal duduk nongkrong, D4 duduk-duduk dapat duit lah gitu. Halo, perkenalkan nama saya Acep Nasrullah dan saya biasa dipanggil Nasrul. Sekarang saya berprofesi sebagai tukang kredit. Usaha yang sedang saya jalankan ngereditin barang-barang seperti pakaian, perabotan, elektronik, dan lain-lain. Yang bersistem pembayaran harian, ada mingguan, ada juga bulanan yang langsung ditagih ke rumah-rumah. Dulu pas waktu saya masih di kampung, tepatnya waktu pas berumur saya 16 tahun, saya melihat tetangga saya, teman-teman saya, mereka pergi merantau ke Jakarta, menggeluti usaha kreditan seperti ini. Dari situlah saya tertarik untuk menggeluti usaha kreditan ini. Awal mulanya sih merintis, ya lumayan menjadi tantangan tersendiri lah. Pertama belum tahu tempat, belum tahu lokasi, jadi saya harus survei dulu ke lapangan. Di mana dulu saya harus mencari tempat biar saya ngebaranginnya di daerah mana. Terus saya harus mencari pelanggan di daerah situ gitu. Sampai berjalan baru bisa ditagih. Dulu sih saya pas waktu tahun 2015, tahun 2016 saya sempat naik usaha itu sampai punya karyawan kurang lebih ada 26 orang dan menghasilkan omset per bulan sampai ratusan juta bahkan lebih. Nah, dari situ saya mengalami kendala dikarenakan buruknya sistem di usaha saya. Yang pertama, yang keduanya mungkin juga karena memang banyak pesaing juga. Intinya banyak faktor yang bisa menyebabkan usaha saya itu menjadi drop. Dan setelah itu saya mulai berpikir, pertama-pertama sih saya merasa trauma ya untuk menjalankan profesi ini lagi. Karena biasa udah ngerasa nyaman, ngerasa enak, terus tiba-tiba harus drop. Dari situ saya udah sempat frustasi, udah mulai males, udah kayak gimana. Tapi saya pikir-pikir, saya punya tanggung jawab besar, saya punya keluarga, saya punya orang tua. Dari situ saya merintis lagi dari awal seperti yang pertama. Ya alhamdulillah jarak beberapa tahun yang tadinya saya drop, bahkan sampai kelilit utang, nggak bisa setor. Dari situ saya memutuskan lagi untuk merekrut tenaga kerja, karyawan lagi. Saya ngubungin karyawan yang lama, saya telepon, saya hubungin, mau nggak ikut saya lagi. Ternyata alhamdulillah mereka mau ikut lagi, tapi dengan sistem yang baru. Kalau suka dukanya menjadi tukang kredit, banyak ya. Kadang ya seperti ini, giliran ngutang atau ambil barang, enak. Tapi giliran ditagih, ya kadang-kadang begitulah. Tar sok, janji. Tapi ya mau gimana lagi, itu udah salah satu resiko usaha saya. Karena usaha kredit kayak saya yang sistemnya keliling, muter-muter ke kampung-kampung kayak gini, gak ada namanya jaminan, hanya modal kepercayaan aja. Kalau sukanya ya kalau lagi lancar, siapa sih yang gak suka? Apalagi kita udah tinggal duduk nongkrong, D4 duduk-duduk dapat duit lah gitu, ada karyawan. Dari situ kita seneng lah kalau usahanya lagi lancar. Pembukuan itu paling terpenting dalam melakukan usaha ya, itu paling utama. Karena buruknya manajemen atau pembukuan dalam usaha itu menentukan naik turunnya usaha kita. Lebih parah lagi bahkan kalau seumpamanya sistemnya, keamanannya, data itu gampang dimanipulasi oleh karyawan, gampang dimanipulasi oleh customer, itu jelas-jelas sangat-sangat merugikan usaha ini. Kalau untuk pembukuan yang sekarang saya berbasis digital ya, tepatnya nama aplikasinya Kredibox, saya ngunduh di Play Store. Ya untuk sekarang ini ya pakai aplikasi itu. Untuk transaksi pelanggan, jadi karyawan saya menuliskan data di pelanggan pakai aplikasi itu. Saya buat mantau juga pakai aplikasi itu. Enak kok, simple, gampang, mudah dimengerti, terus juga sederhana. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi ngitung manual. Contoh kata kita nulis-nulis di kertas banyak tuh. Kalau untuk sekarang tinggal lihat hasilnya, tinggal input deh, udah kelar.
Kalau untuk di modal awal, usaha yang sedang saya jalani ini sih dulu pas pertama tahun 2005 sih cuma 3 juta rupiah ya. Ya karena diputar-putar sampai sekarang ya alhamdulillah lah sudah lumayan. Kalau omset sekarang kan namanya usaha kan turun naik, semacam kayak kemarin itu di tahun 2017 saya lagi jaya-jayanya ya bisa 1 bulan ya menghasilkan ratusan juta lah gitu keuntungan saya. Tapi untuk saat ini karena saya baru memulai lagi usaha, mempunyai baru beberapa karyawan, kurang lebih omsetnya di 20 sampai 27 jutaan lah per bulannya. Kalau untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha, saya sendiri ini buat pribadi saya aja ya. Kalau saya sih pertama tekad, niat, yang penting jangan sampai putus asa aja intinya dan tetap semangat. Di situ itu aja sih kalau saya gitu.